Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu semua, alhamdulillah. Di sisa eh, sesi ya, 4 sesi pertemuan kita terakhir ini, saya akan melanjutkan mata kuliah perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan yang sebelumnya diampu juga oleh Ibu Dona. Nah, Bu Dona saya lihat kemarin sudah memberikan materi-materi tentang perencanaannya ya. Jadi saya anggap bahwa perencanaannya itu sudah dilewati ya sampai dengan jadwal tengah semester kemarin. Nah, jadi sekarang saya bagiannya tuh evaluasi gitu. Nah, evaluasi ini biasanya kalau orang promosi kesehatan kita menggunakan kerangka preset proses framework. Pernah dengar kan ya? Pernah kita bahas juga nggak sih? Di intermediate Promkes ada atau di mata kuliah yang lain pernah dengar nggak? Atau bahkan ada yang menggunakan kerangka ini untuk tesisnya. Ada nggak? Kalau di S1 itu mahasiswa sering menggunakan kerangka ini tapi dipotong. Ya, kerangka preset proses itu dipotong. Pernah dengar kata predisposing, reinforcing, enabling? Pernah? Pernah? Oh, belum. Kayaknya pernah zaman Kayaknya pernah. dengan Prof. Aca ya. Oh, zaman siapa? Prof. Aca. Yang pernah, kayaknya pernah. Oke, jadi ada dosen lain yang sebelumnya sudah apa ya, menyinggung ya, pernah menyebutkan tentang predisposing, reinforcing, enabling. Nah, ini kerangka apa sih teori atau kerangka kerja sebenarnya ya. Kalau di preset proses dia jadi kerangka kerja untuk promosi kesehatan yang paling sering digunakan gitu. Mulai dari kita bikin proposal sampai nanti bikin evaluasi. Nanti saya kasih link ini aja deh, apa record kuliah tentang preset proses itu gitu ya untuk nanti dipelajari. Karena kemarin kita agak terburu-buru ya mau menyelesaikan tugas yang di blok sebelumnya sama lanjutan perkuliahan yang blok yang kedua ini. Nah, jadi kalau di kerangka preset proses itu ada ada yang membaginya menjadi sekitar 8 atau 9 tahapan gitu ya. 4 tahapan di awal itu presetnya. Preset itu perencanaannya. Tadi yang predisposing, reinforcing, enabling. PRE itu akronim preset itu PRE-nya itu dia. Predisposing, reinforcing, enabling. Cause, C-nya cause. Jadi penyebabnya. Makanya di 4 tahap pertama itu disebutnya diagnosis. Nah, diagnosisnya itu dari diagnosis masalah yang besarnya dulu, masalah sosial ya diagnosis eh, masalah sosial atau kualitas hidup, kemudian langkah berikutnya diagnosis epidemiologi atau diagnosis kesehatan, kemudian di belakangnya lagi itu ada diagnosis perilaku. Jadi masalah-masalah perilaku yang mengakibatkan masalah kesehatan itu pada akhirnya dia bahkan berdampak pada kualitas hidup. Nah, di luar itu namanya lingkungan ya. Jadi sebenarnya perilaku, lingkungan, kemudian kesehatan gitu ya. Ada tahapan yang kedua dan ketiga itu diagnosis kesehatan ya atau diagnosis epidemiologi, kemudian diagnosis perilaku. Nah, di belakangnya itu yang predisposing, reinforcing, enabling itu namanya diagnosis administratif atau kalau orang Promkes suka bilang itu akar perilaku. Ya, akar perilaku itu biasanya secara sederhana dikelompokkan jadi predisposing, reinforcing, enabling. Saya ingatkan lagi, predisposing itu adalah faktor-faktor yang eh, mm, mendahului, melandasi gitu, mendasari seseorang melakukan perilaku predispose gitu ya, predispose. Sebelum perilaku itu muncul, dia selalu ada. Jadi dia dasar banget. Kemudian reinforcing itu penguat. Ya, penguat itu biasanya hal-hal yang dari luar, yang orang luar itu lakukan, lalu dia menjadi penguat atau melemahkan, ya. Jadi mengakibatkan perilaku itu muncul lebih kerap, ya, lebih sering, atau malah berhenti. Ya, misalnya petugas kesehatan tuh layanan gimana, terus kebijakan-kebijakan misalnya gitu. Kalau orang Indonesia kan biasanya kalau nggak dihukum
Kalau nggak ada hukumannya dia santuy gitu ya. Jadi perilakunya lebih banyak melanggar misalnya kayak gitu. Nah, itu reinforcing atau misalnya dukungan dari keluarga gitu ya. Jadi biasanya tuh kelompok-kelompok dukungan dari fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan plus keluarga ya terutama signifikan other-nya. Nah, enabling, nah ini yang sering kali salah nih. Enabling itu adalah enable itu bahasa Indonesianya tuh yang memungkinkan. Jadi faktor pemungkin. Pemungkin tuh berarti yang mengakibatkan perilaku itu bisa ya. Able itu kan bisa ya. Bisa muncul. Nah, ini biasanya dikelompokkan secara sederhana jadi dua, fasilitas kemudian skill. Jadi untuk melakukan sesuatu orang harus punya fasilitas. Orang mau naik naik sepeda, mau mau goes ya, mau goes ke bike to work atau bike to school misalnya gitu ya kan harus ada sepedanya. Terserah mau sepeda itu pinjem, beli misalnya, sewa misalnya gitu. Yang kedua harus bisa mengendarainya gitu kan. Harus punya keterampilan dan keberanian untuk mengendarai sepeda itu. Jadi skill. Nah, intervensinya gimana? Di belakangnya itu diagnosis administratif tadi, kemudian mengidentifikasi intervensi yang bisa direncanakan. Nah, ini masuk kita tuh perencanaannya di sini. Jadi kemarin teman-teman sudah bahas dengan Ibu Dona itu adalah tahapan dari diagnosis sampai ke perencanaannya. Nah, perencanaannya bagaimana itu? Nanti eh, teman-teman ketika merencanakan program itu sampai juga merencanakan cara evaluasi kan kemarin kita diskusinya gitu ya. Kita merencanakan juga nih cara evaluasi. Nanti evaluasinya itu baru kita bikin bertahap. Ada evaluasi input, ada evaluasi proses, dan ada evaluasi eh, output. Kemudian sampai ke dampak, sampai ke impact gitu ya. Nah, dampaknya nanti pada akhirnya akan mengubah secara beruntun ya. Kalau yang input itu dari administratif tadi ya predisposing, reinforcing, enabling, pengetahuannya naik atau skillnya naik atau sikapnya berubah gitu ya jadi positif. Kemudian nanti setelah itu perilakunya berubah kan harapannya. Jadi dampaknya pada perilaku muncul. Kemudian setelah perilakunya berubah maka status kesehatannya naik. Setelah status kesehatannya naik maka kualitas hidupnya, kebahagiaannya, apa namanya? Apa istilahnya kesejahteraannya itu semuanya meningkat. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, jadi sekarang yang kita masuki di tahap separuh terakhir untuk blok 2 ini kita akan membahas evaluasi ini. Gitu. Nah, sekarang saya silakan teman-teman yang akan presentasi sudah siap. Oh iya, saya juga minta teman-teman untuk membuat juga evaluasi dengan apa namanya program yang sudah pernah dilaksanakan. Boleh program yang kemarin sudah digunakan untuk book chapter ya, yang sudah dilaporkan untuk book chapter. Tapi sekarang berarti bagian evaluasinya aja, evaluasi programnya khusus untuk bagian evaluasi programnya aja, gitu ya, untuk tugas pribadinya. Nah, tugas pribadinya ini kita cicil dari sekarang supaya nanti pas di akhir kita enggak kaget-kaget. Jadi bolehlah teman-teman presentasikan sekarang, kemudian nanti pas untuk ujian akhir tinggal disubmit aja, gitu ya. Jadi bahan presentasi yang sekarang ini boleh untuk tugas juga, sekaligus, gitu, untuk meringankan. Baik, silakan saya akan serahkan kepada teman-teman yang akan presentasi. Baik, Ibu, terima kasih. Kemarin kami bagi 3 kelompok, Bu. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Izin mau dimulai dari kelompok 1 ya, Bu. Silakan. Apa sudah terlihat, Ibu dan teman-teman? Ya, sudah Kak. Tinggal di slideshow. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin mengawali Bu Nur dan teman-teman, kami dari kelompok 1 untuk melakukan presentasi evaluasi program promosi kesehatan. Ada Mbak Alfiani Hana, ada saya, ada Bu Nur Sana, dan Mbak Nia Permatasari. Untuk kali ini kami mengangkat tema tentang program CKG, Cek Kesehatan Gratis. Program CKG ini merupakan program Kementerian Kesehatan sebagai upaya promotif preventif untuk deteksi dini faktor risiko dan PTM dan penyakit menular tertentu. Ini dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan komunitas kalau saat ini yang berlangsung di puskesmas. CKG ini memperkuat layanan primer dan pengendalian PTM. CKG ini membutuhkan promosi yang masif karena memang dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya secara sadar. TKG ini menggunakan pendekatan sepanjang hayat, yaitu dilakukan pada bayi baru lahir, pada balita dan anak prasekolah, remaja dan dewasa, serta pada lansia. Selanjutnya dilanjutkan Mbak Alfiani, apa sudah join ya? Oke, kayaknya belum ada. Saya lanjutkan ya Bu, izin. Sasarannya itu yang pertama untuk bayi baru lahir itu untuk deteksi dini tiroid, di mana melakukan pemeriksaan hormon tiroid untuk mencegah gangguan perkembangan, screening G6PD, pemeriksaan jantung bawaan, serta pemantauan tumbuh kembang sesuai dengan standar. Pada balita dan anak prasekolah dilakukan screening TB, pemeriksaan pendengaran, kondisi gigi, penglihatan, deteksi dini thalassemia, serta diabetes jika diperlukan. Pada remaja dan dewasa ini dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan kolesterol untuk faktor deteksi dini kelainan pada kardiovaskular, pemeriksaan gula darah untuk deteksi dini diabetes, pemeriksaan fungsi paru untuk deteksi dini TB dan PPOK, serta deteksi kanker. Ada payudara, kanker leher rahim, kanker paru, dan kanker usus. Pada lansia dilakukan pemeriksaan fungsi indera, kesehatan jiwa, penerapan geriatris, dan deteksi gangguan pada lansia yaitu kardiovaskular, paru, dan kemungkinan kanker. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nia. Baik, izin melanjutkan. Intervensi promosi kesehatan atau di sini ada edukasi. Yang pertama adalah penyuluhan tatap muka. Itu bisa di puskesmas, di posyandu, sekolah, tempat kerja, dan juga komunitas. Lalu yang kedua ada edukasi individu, itu saat kunjungan pelayanan KIE satu-satu sama individunya. Lalu yang ketiga edukasi kelompok, itu sebelum atau sesudah pemeriksaan. Next. Untuk adapun materi edukasi dan KIE-nya yang itu pertama pentingnya cek rutin. Jadi untuk manfaatnya pemeriksaan kesehatan berkala. Lalu yang kedua ada faktor risiko PTM, itu memberi informasi tentang DM, hipertensi, obesitas, kanker, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada gaya hidup sehat untuk penerapan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Lalu yang keempat alur dan juga manfaat CKG, penjelasan prosedur dan keuntungan program tersebut. Dilanjutkan sama Ibu Nur. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat dan advokasi. Pemberdayaan masyarakat itu ada pelibatan kader, itu kader posyandu, PTM, dan kesehatan desa. Yang kedua adalah pelatihan kader, yaitu untuk mengajak masyarakat dan membantu untuk screening. Belum, Dok. Yang selanjutnya adalah ada kelompok peduli kesehatan, yaitu pembentukan kelompok lansia dan PTM. Untuk advokasi dan kemitraan, yaitu yang pertama adalah advokasi pemerintah daerah, berupa dukungan kebijakan dari kepala desa atau kelurahan. Yang kedua adalah kerjasama lintas sektor, baik di pendidikan, agama, dan dunia usaha. Kemudian ada integrasi CKG, itu dengan kegiatan desa,
bulan imunisasi Hari Kesehatan Nasional. Oke, lanjut. Selanjutnya ada media komunikasi CKG, yaitu ada media cetak, media elektronik, dan media digital. Yang termasuk pada media cetak adalah ada poster, leaflet, spanduk untuk informasi visual. Nah, kemudian yang media elektronik adalah video edukasi untuk penyampaian pesan yang dinamis. Di media digital yaitu ada media sosial dan WA Blast untuk jangkauan yang lebih luas. Berbagai media digunakan untuk memperluas jangkauan pesan dan memastikan informasi CKG sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Ini ada video tentang CKG di Puskesmas, pelaksanaan CKG di Puskesmas Karawaci Baru dan di tempatnya Bu Mia. Ini juga ada video edukasi tentang bahwa pemeriksaan kesehatan atau screening pada cek kesehatan gratis itu adalah sangat penting dan bermanfaat. Izin untuk tayangkan videonya ya Bu Nur ya. Ini soalnya bagus dari punyanya puskesmasnya Bu Nur Sana dan dari Puskesmas Mersam ya punya dari Mbak Nia. Ini video edukasi yang digunakan untuk sosialisasi program di sana. Suaranya nggak keluar ya, Dokter Ci. Suaranya nggak keluar ya Bu? Sebentar Bu. Kedengeran nggak sekarang? Belum ada juga, Dok. Izin mundur, ini ada satu lagi. Tadi ternyata nggak kedengeran suaranya ya, teman-teman dan Bu Nur. Karena di saya kedengeran nggak kedengeran suara. Sebentar Bu, saya coba share satu lagi dari langsung dari itunya.
Bunda boleh dilanjutkan mungkin untuk kondisi di Karawaci Baru dan Mbak Nia kondisi CKG di Mersam ya. Maaf Bu, tadi sebenarnya mau muterkan video edukasi yang digunakan Bu, tapi ternyata tadi nge-lag kata teman-teman nggak jalan ya videonya pas di screen share. Iya, nggak jalan tuh di saya. Iya, di saya soalnya jalan Bu, mungkin Oh, laptop saya sinyal saya nge-lag. Ya, oke oke. Bunda Ya boleh udah. dilanjut bener, bener sana. Atau Nia mau dilanjutkan ke kondisi pelaksanaan CKG di Puskesmas Mersam Nia. Izin Ibu, untuk kondisi di Puskesmas Marsam sendiri, cek kesehatan gratis itu berjalan dari awal tahun 2025 ya. Nah, itu untuk masyarakat umum itu kita udah buka setiap hari di Puskesmas, tapi untuk peminatnya sendiri itu kurang kurang ada peminatnya. Nah, tapi setelah kita melaksanakan launching di sekolah, itu kita melaksanakan launching untuk CKG di sekolah, itu untuk sasarannya sendiri, ya karena itu memang sudah ada tempatnya, jadi kita eh, sasaran sesuai dengan target kita kan. Nah, itu berjalan dengan baik. Nah, kita terkendala sendiri di sana untuk masyarakat yang umum yang mau datang ke puskesmas itu harus kita ayo-ayoin datang karena menurut saya sendiri di sana itu mereka sakit dulu baru mau berobat. Nah, sedangkan cek kesehatan gratis ini kan deteksi dini ya. Jadi mungkin walaupun kita nggak merasa sakit, kita harus memeriksakan diri. Nah, sedangkan di puskesmas Mersam itu peminatnya kurang, mungkin atau kami yang kurang menghayo-hayokan atau gimana, kita kurang tahu juga ya Bu ya. Karena di media sosial itu udah setiap mungkin setiap hari lah waktu awal-awal itu CKG berlangsung di puskesmas kita udah mengayo-ayokan, udah keliling juga pakai mobil puskesmas, kita umumkan di kantor desa juga udah, tapi mungkin memang eh, kesadaran dari masyarakatnya masih kurang sih Bu. Kalau kita CKG belum berjalan penuh lah untuk masyarakat umumnya. Bu Nur sana mungkin bisa coba di-share orang ya Bu tadi sama bisa diceritakan kondisi di Karawaci Barat. Sudah jalan. Oke sih. Baik, kalau di Puskesmas Karawaci, kalau di Puskesmas Karawaci baru pelaksanaannya itu alhamdulillah sudah berjalan baik untuk CKG yang umum maupun untuk CKG anak sekolah. Dan alhamdulillah juga hasilnya sudah sesuai pelaksanaannya dan sudah mencapai target baik untuk pelayanan CKG umum maupun untuk CKG sekolah. Walaupun memang targetnya lumayan banyak karena memang jumlah penduduk di puskesmas wilayah Puskesmas Karawaci Baru itu cukup banyak dan alhamdulillah cukup luas dengan 6 kelurahan ya sekitar 86 ribuan untuk umumnya dan untuk sekolahnya itu sekitar 20 ribuan siswa. Nah, sampai akhir tahun kemarin, sampai di bulan Desember, itu alhamdulillah sudah sesuai target sekitar 35% sudah terlayani. Mohon maaf, banyak suara karena harus segera mulai pelayanan. Mungkin itu dari Karawaci Baru, Bu, Dok Puji. Mungkin Mbak Alfiani mau menambahkan mungkin Mbak ada kondisi CKG di Baik, sekitar Mbak Alfiani. Mbak Hana. Oh ya.
Bulan lalu Bu Desi ini nama bulan lalu Bu Desi Elsa Mas. Iya, iya. Ada berapa? Kalau di rumah bisa. Izin Bu Nur sama teman-teman saya share video yang tadi tentang CKG. Oh, iya. Oh, lagi tuh, Pak. Baik, sepertinya sama-sama nggak ada suara ya, Bu. Maaf, nanti eh, hanya running videonya aja, tapi sama-sama nggak bisa keluar suaranya. Izin Bu Nur, kalau tadi share dari Bu Nur sana dan dari Mbak Nia tentang CKG di wilayahnya masing-masing, mungkin kalau dari saya pribadi, dari sudut FKTP swasta, CKG ini di kami belum diwajibkan sebagai provider, Bu. Hanya memang diminta kerjasama oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Jaring untuk bantu sosialisasi aja ke pasien atau ke peserta yang datang ke kami gitu untuk mengarahkan ke puskesmas-puskesmas yang ada di sekitar kami untuk melakukan CKG. Kalau kami sendiri belum ada kewajiban, walaupun sejak awal running di program ini dari Kemenkes sudah woro-woro bahwa FKTP swasta juga wajib melakukan ini, tapi saat ini belum ada juknisер sendiri dari Dinkes Kabupaten untuk pelaksanaan. Dan mungkin terkait dengan distribusi BHP juga, karena kalau swasta kan nggak mungkin pengadaan BHP-nya sendiri ya Bu. Jadi kalau kami sih dari swasta sejauh ini, kalau memang diwajibkan dan didistribusikan BHP-nya, ya kami siap-siap aja menjalankan. Tapi sepanjang BHP-nya mandiri dari kami, ya kami memang belum bisa berpartisipasi selain membantu sosialisasikan dan mengarahkan pasien-pasien untuk CKG ke puskesmas terdekat. Itu aja Bu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nur. Atau Mbak Alfiani, ada yang mau ditambahkan sebelum saya kembalikan ke Bu Nur? Oke, nggak ada. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Nur Fadila. Oke.
Terima kasih ya teman-teman kelompok satu sudah berbagi tentang evaluasi program CKG. Baik, untuk sesi ini kita boleh fokusnya pada evaluasi input dan proses ya. Tadi yang sudah dijelaskan itu sudah cukup banyak ya perbandingan antara beberapa layanan kesehatan ya, baik swasta maupun pemerintah. Nah, silakan nih teman-teman, kalau ada yang ingin didiskusikan gitu ya. Kalau dari saya nih, Kak Puji, em, kemarin itu saya tes kesehatan, cek kesehatan, tapi bukan yang cek CKG. Tes Iya kesehatan ada Bu. yang haji. Nah, kan kalau yang haji, kayak kalau menurut saya yang dites itu sebenarnya mirip ya. Cuma kalau di yang haji itu mungkin eh, lebih banyak atau gimana gitu ya yang ditesnya, lebih komprehensif atau bagaimana saya nggak tahu juga tuh. Karena kan kalau kalau yang haji itu kebanyakan masuknya lansia. Kalau yang kita lihat ya, ada beberapa sih yang berapa persen mungkin yang masih masuk kategori dewasa ya, kurang dari 60 tahun itu mungkin terbatas ya. Kalau saya lihatnya kebanyakan itu di atas mungkin di atas 50, 60 gitu ya. Nah, em, kalau teman-teman di puskesmas ini atau di dinas kesehatan, ada nggak integrasi untuk pengumpulan datanya atau pelayanan untuk pemeriksaannya itu? Gitu ya. Kalau di CKG kan dia tidak berbayar. Kalau haji kan dia tetap ada biaya tuh. Ya, jadi dari sisi input, dari sisi sumber daya ya, mereka harus out of pocket juga gitu ya. Kalau yang untuk haji gitu. Padahal sebenarnya kan pemeriksaannya sama aja gitu. Saya tuh kemarin tuh berpikir kenapa mereka nggak pakai fasilitas CKG gitu. Kenapa pemerintah tidak memfasilitasinya untuk CKG kan lumayan itu para jamaah haji jadinya bisa menghemat ya, jadi bisa dipakai buat yang lain dananya. Tadi saya berpikirnya gitu untuk pendanaan. Satu itu. Kemudian kalau dari data, bisa nggak sih datanya itu diintegrasikan? Karena kalau di Indonesia tuh kayaknya sering banget ya kita tuh em, akhirnya ribet sama urusan administratif gitu ya, input-input data bolak-balik, tapi datanya tuh berulang-ulang gitu ya, nggak terintegrasi gitu. Nah, sehingga nanti pada saat pemanfaatan datanya juga benar-benar big data yang apa lebih lebih luas ya, lebih big lagi gitu kan, lebih komprehensif, lebih meliputi eh, apa unsur-unsur atau sasaran ya kelompok sasaran dari masyarakat yang lebih luas, lebih banyak. Mungkin itu kalau yang terpikirkan dari saya. Izin Bu, kalau setahu saya untuk integrasi data saat ini melalui aplikasi Satu Sehat ya Bu. Jadi kalau memang makanya kalau CKG ini kan registrasinya lewat aplikasi Satu Sehat, etiketnya juga lewat Satu Sehat. Tujuannya memang terintegrasi. Kalau yang haji ini saya agak kurang paham Bu, karena setahu saya setiap provider itu kan punya apa pencatatannya lewat rekam medis elektronik yang wajib terintegrasi ke Satu Sehat gitu. Seharusnya sih kalau di tempat ibu atau tempat para jemaah ini di providernya rekam medisnya sudah terintegrasi ke Satu Sehat, otomatis itu terbaca di Satu Sehat. Mungkin cara ngecek sudah terintegrasi atau belum, kalau secara personal di aplikasi kita sendiri gitu di Satu Sehat kita dicek kalau misalnya sudah ada data kita medical check up terakhir hasilnya apa, berarti tempat kita mendapatkan layanan, tempat kita medical check up itu sudah terintegrasi ke Satu Sehat datanya. Tapi kalau nggak ada, berarti tempat kita kemarin medical check up itu belum terintegrasi. Kalau CKG ini, karena dia lewat EPUS, lewat yang sudah pasti terintegrasi, jadi daniknya pasti disinkronkan dulu, jadi pasti sudah nyambung ke Satu Sehat dan sudah terintegrasi secara nasional, Bu. Kalau yang provider swasta ini memang tergantung di tiap-tiap layanannya gitu. Sudah terintegrasi belum dari sana. Tapi harusnya sih udah ya Bu, karena sudah jadi sudah jadi mandatory nasional bahwa semua rekam medis harus terintegrasi ke Satu Sehat untuk kebutuhan big data tadi. Mungkin teman-teman ada yang
Oke. Yaitu itu kan saya observ itu. Jadi kalau misalkan untuk data CJH dengan CKG memang belum integrasi, dan untuk hasil CKG memang belum bisa digunakan untuk hasil MCU Haji, karena hasil MCU Haji lebih banyak eh, pemeriksaannya dibandingkan dengan CKG. Dan CKG ini adalah pemeriksaannya atau segala sesuatu yang untuk digunakan pemeriksaannya itu adalah dropping dari kalau kabupaten kota mungkin dari provinsi. Nah, dropping ini kadang terbatas. Nah, kemudian untuk haji juga untuk aplikasi juga memang belum beli dengan satu sehat, karena untuk haji itu memiliki aplikasi tersendiri yaitu Siskohatkes, dan dari aplikasi tersebut lebih banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan untuk apa namanya terkait pemeriksaan haji yang harus dipenuhi sesuai dengan sistemnya. Dan kalau misalkan CKG itu adalah kita lebih mengutamakan screening dari hasil pemeriksaan. Nah, kemudian kalau misalkan untuk haji ini adalah kita lebih ke mengarah bahwa hasil dari pemeriksaan penunjang tersebut apakah ada memang atau misalkan penyakit yang diderita oleh si jemaah haji. Dan ini masuknya bukan pada screening tetapi adalah medical check up. Sehingga kalau misalkan haji memang harus berbayar. Nah, untuk saat ini mungkin memang belum ada integrasi antara CKG dengan MCU Haji. Tapi mudah-mudahan mungkin dengan kementerian yang baru sekarang di Haji, nanti mungkin kalau memang lebih mengutamakan untuk apa namanya sistem istitoah, ya mungkin bisa nanti di istilahnya mungkin diajukan, atau misalkan nanti ketika evaluasi haji mungkin bisa di-spill lah gitu, bahwa sekarang pemerintah juga sudah melaksanakan CKG, dan ya mungkin sebagian bisa untuk diintegrasikan dengan MCU Haji. Mungkin itu Bu, karena haji juga kan terkait ketika kita mengisi aplikasi Siskohatkesnya itu ada juga bahwa perlu evaluasi tentang penyakit atau riwayat penyakit yang terdahulunya. Sementara di CKG ini tidak ada. Mungkin itu ininya sehingga belum bisa integrasi antara pemeriksaan CKG dengan MCU Haji. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih nih penjelasan lanjutannya ya. Jadi ternyata pemeriksaan MCU Haji lebih komprehensif ya, lebih dalam gitu ya dibandingkan dengan yang CKG tadi. Baik, jadi sebenarnya sih kalau di secara logika gitu ya, kalau kita menalar berarti harusnya setelah orang ini dilakukan MCU Haji, bisa saja datanya kemudian dimasukkan juga gitu ya, dimasukkan lagi ke eh, apa yang CKG yang satu sehatnya itu ya. Cuma masalahnya siapa yang ngerjain gitu ya. Karena untuk tenaga kesehatan yang tadi ya menginput data untuk MCU-nya aja itu mereka takes time ya. Jadi kadang-kadang itu jamaah ada yang komplain gitu, kok isi toahnya nggak keluar-keluar gitu ya. Kemudian untuk pembiayaan eh ya itu dimaklumi ya kalau memang mereka harus out of pocket gitu ya karena memang ada kepentingannya gitu. Em, Cuma kalau dari sisi biaya, jumlah biaya yang dibayarkan dibandingkan dengan kalau yang saya dengar dari media, walaupun kita nggak tahu nih, saya nggak tahu nih realnya berapa sih biaya untuk untuk CKG-nya. Karena yang kita tonton di media itu di awal-awal ide CKG ini akan dilaksanakan atau baru diluncurkan, itu kan ada menteri yang ditanya tuh, menterinya tuh ditanyanya nggak, kalau zaman sekarang kan mereka nggak prepare ya. Kalau zaman dulu itu wartawan atau orang kalau mau nanya mau masuk media, dia kasih dulu daftar pertanyaannya. Jadi orang yang ditanya itu akan mempersiapkan jawaban. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu.
Jadi wartawan ya udah nanya aja langsung berapa sih anggarannya untuk CKG gitu. Nah itu menteri udah nggak sempet nanya-nanya sama asistennya kan, nggak sempet dihitung juga kali ya. Jadi akhirnya disebutkan kalau nggak salah tuh berapa ya 1 juta sekian gitu ya, 1.200.000 kah atau 1.500.000 misalnya gitu. Sekian sampai sekian anggarannya gitu. Jadi kalau yang saya ingat waktu itu saya nonton di berita itu menterinya bilangnya seperti itu. Nah terus kemarin pas saya lihat yang yang MCU Haji, oh ini harga apa bayarnya itu tidak sampai 1 juta per orang gitu ya. Jadi saya berpikir, oh mungkin saya malah berpikir CKG itu lebih lebih komprehensif daripada haji gitu, MCU Haji, karena mungkin orangnya udah udah teridentifikasi resiko-resiko atau apa misalnya gitu ya. Saya juga tidak mengerti apakah atau mungkin sebenarnya dana yang dihabiskan untuk CKG itu unit cost-nya tidak sebesar itu ternyata misalnya gitu ya. Nah itu gimana tuh kalau em, di layanan kesehatan itu apa komponen pembiayaannya tuh seperti apa mekanismenya? Boleh izin sharing ya, Bu Nur? Mm-mm. Ya, kalau untuk CKG di kami ya di Puskesmas, sebenarnya CKG itu kan targetnya untuk lebih ke 14 penyakit yang memang jadi prioritas yang akan membuat beban anggaran nanti gitu ya bahasanya, nanti akan mungkin bisa diantisipasi, maksudnya seperti itu untuk CKG ini. Nah, untuk 14 diagnosa ini, karena memang sekarang udah model ILP ya, jadi kan setiap umur, batasan umur itu kan memang ada CKG-nya masing-masing, jadi tidak sama untuk semua range umur. Yang mungkin paling membebani itu adalah mungkin yang sudah di usia besar ya, usia yang dewasa sampai ke lansia begitu. Walaupun sebenarnya untuk CKG sendiri ini awalnya kan adalah screening mandiri, jadi ada beberapa item yang sifatnya hanya kuesioner, jadi pakai kuesioner untuk misalnya screening jiwa kan pakai PHQ 4 gitu ya. Jadi kalau memang berlanjut dari hasil itu baru next step-nya apa gitu. Jadi sistemnya memang hanya screening. Terus saat ini yang di dropping betul dari Kemenkes itu benar mendropping beberapa reagen gitu ya, terutama lebih diarahkan ke PTM ya, penyakit-penyakit PTM. Ada 11 penyakit PTM yang memang di dropping kan gitu sama kita, tapi balik lagi kalau setara belum sih ya, mungkin karena kan targetnya 5 tahun ya Bu untuk CKG ini, jadi kami tahun pertama ini 36% waktu tahun 2025, nanti 45% untuk tahun ini 2026 dari total penduduk gitu, tidak melihat saat ini ya, masih tidak melihat persentase usia gitu ya, jadi masih diharapkannya tuh 36% usia anak, misal 30 sekian, seperti itu, masih seperti itu. Untuk data seperti tadi Bu Nur sampaikan, kita kan berantakan ya Bu ya, masih dalam posisi seperti itu gitu kan. Nah, untuk CKG sendiri saat ini pun dia bridgingnya itu hanya bridging ke yang satu sehat ya, jadi masih yang hanya Kemenkes. Dan PR kita bahkan untuk BPJS ada juga namanya screening SRK ya. Nah itu pun juga sama, pertanyaannya mirip-mirip tapi beda aplikasi, akhirnya tidak bisa disanding, tidak bisa di matching gitu kan, akhirnya kerjaan 2 kali. Padahal targetnya sama-sama cari penyakit yang 14 penyakit itu Ibu. Jadi pengennya tuh biar tahu gitu, kayak misalnya berapa sih jumlah yang harus nanti Indonesia nih 280 juta, yang DM tuh berapa sih gitu kan, yang ini. Nah itu kan intinya kan seperti itu yang saya tangkap dari Kemenkes. Dan itu pun kemarin kebetulan puskesmas saya juga kena diundang lah ya gitu sama Kemenkes, karena Kemenkes lagi ke kota gitu. Nah kebetulan puskesmas saya ini adalah puskesmas yang terendah anggarannya sepuskesmas sekota, ditambah dengan capaian CKG terendah juga, dan capaian screening BPJS juga nggak kena. Nah ini
Masalahnya apakah bahasanya seperti ini, bahasanya kebijakan. Apakah linier antara anggaran dengan capaian gitu. Ya, nah makanya kalau ditanya seperti itu ya sepertinya linier karena masalah saya adalah di SDM pelaksana gitu. Ditambah dengan kalau masalahnya di puskesmasnya Bu Nur sana, itu kan kebetulan saya sering ngobrol karena kami satu kecamatan. Itu malah lebih ke reagennya Bu, yang tidak sesuai apa namanya jumlahnya, tidak kompatibel gitu bahasanya. Dan kadang-kadang yang kita butuhkan apa, yang di dropping apa gitu kan, alasannya adanya itu dulu gitu. Akhirnya ya kalau jujur kalau untuk gula ini banyak nih kita sampai over kali ya. Kalau bisa bayi-bayi kita tusuk-tusukin untuk cari gulanya gitu ya untuk datanya gitu kan. Ini walaupun kita juga bingung sih sebenarnya jujurnya kita juga ini program yang memang dibilang untuk sinkronisasi rasanya berat ya. Tadi Bu Nur bilang bahwa kenapa CKG nggak sekalian haji gitu ya. Kebetulan juga apa namanya mirip kan ya, mirip. Jadi cek-ceknya mirip gitu ya. Walaupun sebenarnya CKG ini memang lebih ke di sounding mungkin ya, di sounding untuk datang aja dulu, dibiasakan dulu kali ya masyarakat Indonesia untuk lebih care sama kesehatannya gitu ya. Ini kayaknya target awalnya begitu Bu Nur ya. Jadi yang penting datang aja dulu deh gitu kan. Kalau perkara apakah sudah bisa komplit, sudah bisa sesuai dengan yang diharapkan, rasanya butuh waktu. Nah, kalau misalnya saat ini kami yang paling jelas bisa dikerjakan yang benar-benar bisa enak itu adalah ya di CKG sekolah, karena kan sasarannya diem gitu ya Bu ya, kalau bahasanya enak gitu, jadi kita petugas langsung turun, langsung plek gitu, bisa selesai. Nah kalau mengajak tadi yang apa namanya bicara apakah masih ada yang mau, ada yang enggak, banyak kan enggak. Jadi ngakalinnya adalah pas ketika berobat ke sini ya sekalian CKG gitu, padahal berobat tuh untuk sakit ya gitu kan, tapi ya karena apa ditungguin gitu kan, awalnya kan ulang tahun ya Bu ya, awalnya kan judulnya ulang tahun tapi kan nggak ada yang datang gitu kan pas lagi ulang tahun itu. Nah, akhirnya dibuka untuk tidak ulang tahun boleh kapan aja gitu kan, siapapun boleh datang, nggak datang juga Bu, kita yang tetap harus memaksa. Nah, yang bisa diupayakan sama kami untuk mencapai 36% itu adalah alhamdulillahnya ada anak sekolah yang kita bisa apa ibaratnya kalau mau bahasa paksa ya paksa gitu ya Bu ya. Yaudah kita cek aja semua dulu gitu kan. Nah, alhamdulillah setidak-tidaknya ada target yang terpenuhi gitu kan ya. Nah, ini hal-hal yang bermasalah di kami untuk CKG. Kalau untuk dikondisikan dengan haji, ya tadi Dokter Nur bilang bahwa haji itu dia punya aplikasi yang berbeda juga gitu. Jadi kita punya banyak aplikasi yang ternyata bridgingnya nggak bisa karena memang providernya beda-beda. Setiap provider apa nggak mungkin dia mau temenan sama yang provider yang lain gitu Bu. Jadi kayak satu sehat aja mau temenan sama pikirnya BPJS aja kayak apa namanya temenan yang cuma dikasih pintu nanti ditutup, nanti pintunya dibuka dikit nanti ditutup gitu. Jadi kayak untuk kami sudah komplain gitu ya. Saya juga kebetulan kemarin berbarengan juga ada rekreden juga kan dari BPJS. Saya bilang ini pekerjaan 2 kali untuk orang yang sama. Contoh April diperiksa karena BPJS, jadi ada screening awal yang di web BPJS yang kalau tidak diisi nggak bisa berobat gitu ya, dikunci. Nah itu pertanyaannya juga tentang IFA, apakah kanker, PPOK kayak gitu. Nah terus di CKG pertanyaannya juga mirip, tapi karena nggak matching kalau kata orang BPJS sudah kami sampaikan ke Kemenkes supaya di bridging dengan CKG, tapi jawabannya tidak bisa karena tidak matching ya. Memang karena pertanyaannya bukan yang apakah ini terus apakah juga nggak sama gitu. Jadi akhirnya ya udah kerja 2 kali. Memang banyak sekali yang menurut saya harus dievaluasi. Tapi yang saya lakukan adalah kalau ada orang Kemenkes saya spill aja Bu. Ini masalahnya kita akan bermasalah gitu karena kita kan sebagai pelaksana, sebagai yang membuat kebijakan mungkin lebih kalau bisa gitu yang mendengarkan apa kata kita gitu yang ada di bawah yang ketika melaksanakannya itu
untuk ke masyarakat itu jangan sampai masyarakat jadi antipati gitu, karena udah jadi ini apa sih ngomong doang gitu kan, biasanya seperti itu. Gitu Bu Nur, makasih. Oke, mantap ya, semakin membuka pemahaman ya, wawasan, terutama saya nih malah yang banyak belajar nih ya. Jadi paling tidak tadi kita sudah membahas ada aspek anggarannya, kemudian sistem integrasi apa namanya informasi ya, Dinkesnya, kemudian ada permasalahan SDM-nya, SDM kesehatan gitu ya. Kemudian satu lagi yang paling fatal yang sejak awal kita bahas itu mental, fatalistiknya masyarakat gitu ya. Jadi kalau nggak kejedot, nggak sadar gitu ya, harus parah dulu, harus banyak yang mati dulu gitu ya. Kalau yang mati baru satu, yang keracunan baru satu, dianggap biasa itu mah ujian. Padahal segala sesuatu itu kan bisa diantisipasi harusnya gitu kan ya, supaya mencegah kerusakan dan kerugian yang lebih parah. Oke. Em, teman-teman yang lain ada yang mau kasih komentar lagi, silakan. Tapi memang situasinya berbeda-beda ya, untuk setiap pelayanan apa namanya puskesmas misalnya. Jadi situasinya itu berbeda. Cuman kalau yang kondisi masyarakat itu umum memang di mana-mana seperti itu ya berarti ya. Nah, keberadaan institusi-institusi yang kondisi warganya itu siap belajar, kemudian dia terkumpul, nah itu memang sangat memudahkan. Dan selama ini mungkin mereka termasuk populasi yang neglected gitu ya, terabaikan gitu. Jadi sekarang mulai dimanfaatkan. Jadi sekarang apa-apa tuh kalau bikin kegiatan, bikin program yang school based dulu, yang diintervensi gitu ya, karena enak tuh mereka kondisi warganya seperti itu ya, sudah siap belajar, kemudian sudah ada sistemnya gitu ya, datang jam berapa, pulang jam berapa, ngapain aja di sekolah gitu ya, bisa dikoordinasikan juga dengan manajemen dan guru-gurunya, tenaga pendidiknya. Ya, pesan-pesan kesehatan itu bisa diintegrasikan ya, bisa disampaikan kepada guru supaya mereka itu selain mengedukasi juga mengajak gitu ya, mengajak keluarganya. Jadi misalnya kalau teman-teman periksa CKG-nya di sekolahan, nanti kasih tahu ke anak yang kita periksa, bikin edukasi juga bahwa oh ini loh gunanya CKG itu maksudnya apa gitu. Nah, kalian aja yang masih muda diperiksa, kita sampai bela-belain datang ke sini gitu kan ya. Nah, gimana kalian kebayang nggak gimana kira-kira kondisi orang-orang yang usianya mungkin lebih rentan kan? Kemudian kalau orang tuanya juga selain lebih rentan, mereka punya tanggung jawab yang lebih besar karena dia punya beban, dia menanggung beban keluarga. Terus yang apalagi yang ada lansia misalnya, kemudian yang ada anak-anak juga mereka termasuk kelompok yang rentan. Jadi kita gunakan kita gunakan si anak-anak yang kita periksa tadi di sekolah untuk dia bisa menyebarluaskan atau melakukan apa ajakan gitu ya, lebih mungkin mereka bisa lebih persuasif kepada keluarganya kalau mereka dikasih kesadaran ya, penyadaran tentang itu. Nah, satu lagi tadi tuh yang kalau orangnya sakit pas lagi di kunjungan ke puskesmas ya udah sekalian aja CKG. Nah, ini baru saya dengar nih, boleh ya kayak gitu ya ternyata ya. Karena kalau yang sebelumnya di puskesmas saya itu mereka justru tidak boleh beberapa layanan dalam satu hari. Jadi misalnya kalau mau periksa apa, periksa gigi misalnya nggak boleh konsultasi misalnya ambil layanan yang lain. Kemudian harus ganti hari. Bahkan untuk ambil rujukan aja tuh nggak boleh sambil pemeriksaan misalnya gitu. Nah, ini kalau misalkan dimungkinkan situasi seperti tadi ya, ya udah pas dia datang sekalian aja diperiksa, di screening yang lain-lainnya gitu ya, selain keluhannya tadi dikasih layanan, tapi yang lainnya itu di screening juga mumpung dianya datang, orangnya datang gitu. Nah, kalau misalnya kebijakan itu dibolehkan, mungkin lebih bagus ya. Jadi menghemat juga waktu misalnya, ongkos gitu ya, biaya perjalanan orang-orang masyarakat. Mungkin mereka tuh datang datang ke pelayanan itu perlu effort juga kan ya. Jadi itu sebabnya mereka
tidak terlalu bersemangat untuk melakukan CKG gitu. Kalau yang rumahnya emang di sekitar puskesmas, ya tadi tuh mentalnya deket ini puskesmasnya gitu ya. Ntar kalau sakit aja datang ke situ gitu kan ya. Nah kalau yang rumahnya jauh, jadi ada aja alasannya gitu untuk tidak melakukan itu akhirnya gitu. Nah, gimana caranya nih kita harus membangun em, mengubah gitu ya mindsetnya masyarakat supaya mereka tuh lebih peduli gitu kan. Sebenarnya layanan ini kan disediakan bukannya untuk nambah-nambahin kerjaan doang gitu kan ya. Kan ini untuk mengurangi beban negara pada akhirnya gitu. Oke, Bu Nur, silakan. ingin berkomentar sedikit. Jadi balik lagi ke ke aplikasi yang kami gunakan, puskesmas yang gunakan. Jadi kalau untuk layanan sakit, kami menggunakan aplikasi yang terhubung dengan BPJS. Nah, begitu dengan BPJS ada namanya rujuk internal, tapi itu apa ya, eh, tidak terekam oleh BPJS. Jadi kalau sistemnya BPJS hampir sama dengan rumah sakit. Jadi satu hari hanya satu poli. Jadi nanti nggak terekam. Nah, kenapa kami di Puskesmas di Kota Tangerang bisa melakukan CKG dan kunjungan sakit? Karena beda aplikasi. Jadi untuk CKG kami tidak masukkan, tidak laporkan ke BPJS, tapi untuk CKG kita ke Satu Sehat. Jadi begitu dia datang, misalnya batuk pilek, kita langsung bilang, Ibu mumpung datang, kita cek lagi ya. Jadi berarti kan cuma nambah screening darah. Kalau misalnya ternyata gulanya tinggi, kita akan berlanjut ke kolesterol gitu. Jadi untuk cek lagi itu sebenarnya ada tahapnya. Jadi kalau misalnya tekanan darah bagus, apa gula darah bagus, dia akan berhenti sampai di situ. Apalagi usianya cuma 20 tahun. Tapi kalau sudah menikah, perempuan akan berlanjut lagi ke IVA, pemeriksaan payudara gitu. Jadi karena beda aplikasi, kita nangkepnya mumpung dia datang langsung diperiksa di posyandu aja juga gitu karena beda aplikasi, bayinya yang ditimbang, ibunya kita CKG seperti itu. Terus saya kepingin ini satu lagi Bu Nur, karena kemarin tuh saya ikut rakor kelurahan yang diundang adalah RT RW kader lumayan banyak 100. Saya sedih sekali sewaktu kami bercerita bahwa CKG kami itu kebanyakan ibu-ibu yang kita periksa. Bapak-bapaknya jarang sekali. Nah, terus waktu mereka kita bikin hampir kayak FGD juga, jadi mereka berdiskusi gimana nih pemberdayaan masyarakat biar mereka mampu menggerakkan tetangga-tetangganya untuk periksa juga. Ternyata masukan dari mereka adalah, bagaimana Bu Dokter, meskipun hari libur, kita maunya CKG-nya kunjungan rumah Mbak Daisa. Cuma ketawa. Terus saya balik tanya gini. Sebelum saya terus terang saya nggak bisa jawab karena begitu jawab Bapak akan beranggapan bahwa ini alasan kami tidak mau melakukan. Saya akan bertanya balik ke masyarakat. Menurut Bapak, kesehatan itu penting atau tidak? Dalam 1 tahun meluangkan waktu 1 hari untuk datang ke puskesmas atau ke posyandu atau ke pustu atau Car Free Day sebulan sekali tidak mampu. Saya balikkan dulu kalau Bapak bisa menjawab baru saya jawab. Saya cuma sharing aja. Jadi mereka memang apa ya ignoran terhadap kesehatannya Bu Nur. Jadi susah sekali untuk itu. Gitu aja Bu. Terima kasih. Benar. Jadi memang perlu strategi ya untuk menyentuh eh, mereka tuh. Jadi harus dikasih pesannya seperti apa gitu ya. Ya itu tadi nunggu kejedot dulu. Tapi kan masa kita mau biarin gitu ya. Nah ini mungkin memutus generasi yang ignorance tadi itu kali ya. Jadi kita kalau mereka em, susah kita masuknya ke orang-orang yang sudah dewasa. Padahal sebenarnya itu ya tadi bagus tuh perbandingannya ya. Kalau buat piknik waktunya disediakan gitu kan. Kalau buat nge-mall ada waktunya gitu kan. Sedih Buat arisan gitu kan. Ya, saya nggak mau menjawab waktu itu saya balik aja kenapa dalam 1 tahun nggak bisa. betul. Jadi sama saja dengan misalnya nih, oh iya, saya sekalian informasi mumpung saya ingat. Jadi saya itu tanggal 15 ini 15 Januari sampai 15 Februari rencananya akan di Aceh Utara. Nah, ini jadi
jadi situasi juga buat proses perkuliahan kita. Mudah-mudahan bisa tetap Zoom dari sana. Makanya saya tanya tuh, gimana listriknya di sana tuh, apa kabarnya gitu. Tapi saya percaya kalau di pos koordinasi, insya Allah ada. Adik saya udah datang duluan ke sana. Nah ini untuk aplusan ya. Untuk aplusan petugas kesehatan di sana, mereka yang sudah bertugas di sana kan tuh berarti kalau dia full dari awal itu udah lebih dari sebulan ya. Sudah luar biasa. Harusnya itu kalau yang ideal itu cukup 2 minggu aja, habis gitu ganti tim gitu kan, aplusannya. Nah ini udah sebulan mereka di sana. Untuk aplusan periode yang sekarang ini padahal pimpinan wilayah Muhammadiyah yang Jakarta itu cuma minta 5 orang. Itu yang menyerahkan ya, menyerahkan diri. Yang menyediakan diri itu baru satu. Baru tadi malam saya dengar udah ada 2 nih. Jadi masih masih nunggu 3 orang lagi gitu ya. Jadi saya tuh berpikirnya ada juga sih orang-orang yang bersedia ya menyerahkan dirinya gitu ya. Maksudnya gini, kita tuh kalau merasa sesuatu itu penting, maka kita akan menjadikan itu sebagai prioritas kan gitu ya. Jadi kita akan merencanakan dia lebih lebih awal gitu supaya kita memastikan bahwa hal itu terjadi gitu, tujuan kita yang itu tuh tercapai gitu kan. Sehingga ya kita siapkan waktu dan sebagainya gitu, sumber daya yang lain itu memang kita sudah spare untuk kita akan ini gitu, akan yang kita anggap prioritas itu gitu. Nah, sama seperti tadi, masa dalam setahun 365 hari eh, kita apa ya bekerja, kemudian istirahat, kemudian ada senang-senangnya, ada bersama keluarga gitu ya, ada me time gitu ya. Terus tapi kok nggak peduli sama kesehatan. Padahal untuk kita bisa melakukan seluruh aktivitas tadi itu kan harus sehat gitu. Sama seperti tadi, ketika kita mau ibadah gitu ya, masa sih dalam sekian tahun umur kita hidup ini tidak menyediakan waktu untuk berderma gitu ya. Kalau nggak berderma melalui uang misalnya ya kita kasih derma kita melalui tenaga, melalui pikiran dan sebagainya gitu. Nah ada tuh kelompok-kelompok yang ekstrim gitu, yang misalnya dai ya. Kalau yang saya lihat itu ya kelompok-kelompok dai tertentu itu dia dalam setahun dia jatahin. Misalnya setahun itu kan 12 bulan. Terus dia bagi jadi 4 bulan buat ini, 4 bulan, ya misalkan 4 bulan buat kerja, 4 bulan buat keluarga gitu kan. Nah 4 bulan buat, sorry 3 bulan ya. Dia bagi jadi 4, jadi 3 bulan. Nah 3 bulan dia harus melakukan dakwah misalnya gitu. Dakwah ke pelosok-pelosok misalnya gitu. Kenapa kita nggak bisa mencontoh dari mereka gitu maksud saya. Ini untuk meluangkan waktu untuk CKG misalnya atau ya kayak kita nih tenaga kesehatan ketika kita diperlukan tenaganya datang ke lokasi bencana untuk aplusan, akhirnya pas di awal sih kayak yang semangat banget pengen datang gitu, kayaknya bangga banget kalau bisa terpanggil gitu ya, bisa dapat kesempatan ke sana. Nah giliran dikasih kesempatan nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau gitu kan. Nah, apa namanya, begitulah ya, begitulah kita gitu. Tinggal sekarang kitanya yang menempatkan apa yang menurut kita prioritas. Nah, itu juga yang kita edukasi kepada keluarga kita dan masyarakat secara umum. Nah, hal-hal kayak gini nih bagus buat diangkat buat teman-teman tulis gitu ya, supaya tidak apa ya, kalau berpikir itu kan seibaratnya seperti sungai. Sungai itu kan airnya mengalir aja tiada henti gitu ya. Jadi apa namanya, entah dia perginya kemana gitu, apakah dia termanfaatkan atau terbuang percuma gitu, kira-kira kayak gitu. Itu kalau proses berpikir. Tapi ketika kita menuliskan, kenapa sih kemarin tagihan kita tuh menulis gitu ya? Walaupun mungkin awalnya terasa berat, tapi mungkin pada akhirnya kita jadi merasa bahwa oh iya ada ya manfaatnya gitu ya. Jadi kita ibaratnya seperti menampung si aliran tadi gitu, air yang apa namanya, yang mungkin dia terlewat aja kalau kita coba berpikir ya udah, kalau kita coba berpikir dan merasa ya udah lewat aja, habis gitu kita lupa. Tapi kalau kita taruh di dalam suatu wadah, dia jadi ada gitu, ada terus kan, kita bisa simpan gitu kira-kira. Jadi ini untuk menguatkan ya teman-teman dalam proses pembelajaran kita. Jadi nanti kalau misalnya nih in case saya di Aceh kemudian ada kesulitan kita untuk Zoom yang terjadwal dan sekian lama durasinya misalnya ya, maka kita akan
salah satu alternatifnya itu kita bisa memanfaatkan kalau teman-teman kemarin kan saya mintanya bikin tulisan satu, jadi bisa melalui platformnya yang Kompasiana itu, gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang berkenan menjadi admin di komunitas Sadar Bakat itu, silakan teman-teman mengajukan diri ya, misalnya salah satu atau dua dari kelas ini, supaya nanti tulisannya teman-teman yang lain bisa dititipkan untuk diuploadkan di Kompasiana tadi. Kemudian nanti kita diskusi di bawahnya. Nah, itu jadi apa istilahnya tuh ya, asinkronus kan ya. Jadi jadwal kuliahnya itu tidak terpusat di seperti sekarang. Kalau ini kan sinkronus nih, jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Nah, kalau kita setiap saat bisa buka kan, kalau sosial media atau Kompasiana ya, apa, channel-channel yang macam-macam itu kita bisa buka setiap saat. Kalau misalnya pas lagi senggang atau pas lagi mau tidur mau bikin eh, kalau biasanya orang-orang tuh bikin journaling, kita ya udah pas scrollnya sekarang scrollnya dialihkan ke materi-materi perkuliahan kita misalnya gitu. Boleh menggunakan sosial media yang lain misalnya YouTube gitu kan. IG, TikTok atau yang lainnya. Ini kan teman-teman juga sudah ada yang memiliki misalnya Instagram institusinya, itu boleh aja. Jadi dimanfaatkan aja supaya nanti kita ngerame-ramein itu. Jadi teman-teman bisa bilang, misalnya untuk sesi yang besok, karena saya kemungkinan sudah di Aceh, lalu misalnya ada hambatan, saya akan informasikan, saya mungkin untuk antisipasi kita buka, apa namanya, eh, bentuknya mungkin bisa assignment ya seperti biasa, tapi kita bisa koordinasi melalui WA misalnya gitu ya. Kasih aja link, kita mau diskusinya sudah di-upload nih materinya. Seperti tadi ya, misalnya evaluasinya bentuknya tidak harus dalam bentuk slide PowerPoint kan. Jadi boleh dalam bentuk outline evaluasi dalam hal apa gitu kan, tentang apa, lalu boleh postingan-postingan di mana aja sosial medianya atau di channel yang lain. Kemudian linknya dikasih ke kita, di-share ke kita supaya kita bisa, yang saya lihat nanti adalah diskusi di dalam komentarnya itu. Jadi kita saling mereply aja. Gitu mungkin ya, eh, ibu-ibu, kita nggak ada bapak-bapak kan kita ya. Bagaimana? Apakah ada yang berkeberatan? Soalnya buat saya pergi ke Aceh ini bukan saya memilih, bukan pilihan saya kalau menurut saya. Tapi si Aceh yang memilih saya, kalau menurut saya sih gitu. Sebenarnya saya juga pada bulan ini sampai 3 bulan, 4 bulan ke depan itu ada tanggung jawab untuk melakukan riset tentang perilaku makan. Dan itu harusnya proyeknya dari 6 bulan yang lalu, tapi terus saja tertunda-tunda gitu. Nah, jadi saya harus membuat pilihan gitu ya. Ini besok hari Selasa udah harus ambil data dan itu menjadi apa boleh buat ya udah saya tinggal aja. Akhirnya kan saya serahkan kepada teman-teman yang lain walaupun itu sebenarnya ya sekali lagi itu jadi tanggung jawab ya. Tapi ya melihat kemanfaatannya mungkin di mana kita dibutuhkan ya diperlukan. Kalau di sini kan banyak lah tenaga ahli, dosen-dosen banyak, mahasiswa ada gitu kan, enumerator bisa direkrut misalnya gitu ya, admin bisa bantuin ngambil data misalnya gitu, ngolah data. Tapi kalau untuk ke Aceh kayaknya kok nggak semua orang bisa, karena lama ya. Kalau orang yang dengan tanggung jawab ya kita nih ibu-ibu, untungnya saya kondisinya anak saya udah pada gede, udah pada di pondok, udah pada gitu ya, udah nggak terlalu ini lagi. Paling saya cuma tinggal bilang aja doain ya, minta didoain aja. Begitu mungkin ya teman-teman. Silakan, ada yang ingin disampaikan lagi? Atau ada yang mau ikut saya? Kalau sudah tidak ada, boleh kita, eh, saya kembalikan ke Kak Puji ya. Nanti silakan ditutup diskusinya. Saya menunggu informasi dari teman-teman. Kalau ada yang ingin jadi admin, kalau tidak, nggak apa-apa, nggak usah jadi admin. Kasih ke saya aja materi-materinya. Nanti saya yang upload ke eh, apa channel yang kita sepakati. Gitu ya, tergantung nanti media atau bahan ajar atau bahan diskusi yang teman-teman
kirimkan ke saya. Begitu ya, untuk memudahkan proses pembelajaran. Mudah-mudahan tidak mengurangi mengurangi pentingnya materi-materi yang kita diskusikan, kemudian kemanfaatannya sekali lagi. Itu aja. Saya kembalikan ke Kak Puji. Makasih. Mohon maaf lahir batin. Baik, terima kasih Bu Nur tanggapan-tanggapannya. Terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya kembalikan lagi ke Bu Nur Fadila untuk bisa lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, kita hari ini 2 kelompok ya? Ada 3 kelompok Bu. Terserah sih Ibu mau kan kemarin 3 kelompok dimintanya. Mau per kelompok 1 minggu atau mau satu-satu? 3 kelompok kan tadi isinya 4 orang gitu ya. Jadi untuk Ada kelompok 4, ada 5. ada yang 4, ada yang 5, ya betul. Nah, itu berarti yang kelompok berikutnya nanti aja di sesi yang berikutnya. Baik Bu. Ya, jadi yang sekarang sudah cukup tadi dengan 1 kelompok saja. Nah, tadi jadi mekanismenya seperti tadi ya. Teman-teman boleh menyiapkan materi seperti tadi, kemudian bisa dibikin berbagai versi, nanti kirim duluan materinya untuk didiskusikan misalnya beberapa hari sebelum kita jadwalnya ya, sebelum hari Sabtu. Misalnya kita sepakati hari Kamis materinya sudah harus di-share, kemudian eh, nanti sebagai antisipasi kita bisa mulai diskusinya sejak hari Kamis itu, gitu. Ya, begitupun untuk yang kelompok yang berikutnya. Kira-kira kayak gitu. Oke ya. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi kita akan ketemu lagi pekan depan untuk presentasi dan mudah-mudahan bisa terjadwal sesuai jadwal ya untuk kelompok kedua. Terima kasih banyak atas pengertian dari teman-teman mahasiswa ya. Berapa namanya berkorban mengorbankan sistem pembelajaran kita menjadi disesuaikan dengan kondisi yang saya hadapi juga gitu ya. Mudah-mudahan berkah nih ilmu yang kita dapat hari ini menjadi kemanfaatan buat kita dan orang lain juga. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.